Halo. Oke, jadi di sini saya mau menjelaskan tentang siapa itu Yesus Kristus. Oke, for me, untuk saya sendiri, Yesus itu satu juru selamat, and ya, dia sudah pasti kalau kamu tanya ke sebagian besar orang yang sudah taruh Yesus sebagai dia punya juru selamat tuh pasti dong akan bilang kalau dia sudah buat begitu banyak hal untuk dorang, kayak dari hal kecil sampai hal yang besar sekali. Jadi begitu juga itu juga yang saya rasakan. Baru jadi dari yang kita mempelajari di sini, eh, Yesus itu dia datang ke bumi. Pas itu tuh dia punya 3 rupa. Ya bisa dibilang rupa. Dia sepenuhnya manusia, dia sepenuhnya Tuhan Allah, dia juga sepenuhnya juga Tuhan dan manusia. Jadi manusia sepenuhnya manusia, sepenuhnya Allah, dan sepenuhnya Allah dan manusia. Tapi di sini satu bagian sama menjelaskan tentang dia sebagai manusia. Jadi pas Yesus datang tuh, dia tuh sama seperti orang. Jadi dia punya badan seperti orang, dia punya daging, dia punya apa, semua sama seperti orang. Baru dia juga bisa merasakan apa, emosi. Dia bisa sedih, dia bisa senang, dia bisa marah, dia bisa rasakan semua itu sama seperti Tong. Ya, Tong juga bisa rasa senang pas ada yang melakukan hal baik, ada yang dia juga bisa marah saat ada yang melakukan hal tidak baik. Contohnya aja seperti yang di bait Allah, yang orang-orang semua menjadikan itu sebagai tempat jualan, tempat berdagang, dan dia marah di situ. Dia dapat merasakan emosi itu juga. Uh, dia juga bisa takut, sama seperti itu orang juga. Dan dia juga punya apa ya? Dia juga sama punya pemikiran, maksudnya dia punya secara kerja otak itu juga sama dengan kita. Maksudnya kayak kita manusia juga, kita kayak ada limit untuk kita punya parts. Baru dia juga punya apa? Dia punya will, dia punya keinginan gitu. Jadi dia punya tuh maksudnya yang sama seperti itu orang tuh, kayak macam apa ya? Kayak dia mau kita untuk mengikuti, and ya mau kayak macam mau terus untuk kayak apa, mengajar tentang kebaikan Tuhan, kebaikan Allah, kayak begitu. Jadi dia punya daya tarik sendiri untuk dirinya sendiri. Jadi itu udah pada dasarnya, Tuhan tuh seperti yang tadi aku bilang, Tuhan tuh sepenuhnya manusia, yaitu dia sama seperti itu orang pada dasarnya. Dia punya tubuh yang sama, dia bisa merasakan emosi, dia punya pola pikir yang sama dengan orang, dan dia punya keinginan, will, yang sama dengan orang juga. Oke, kembali lagi bersama saya. Saya akan menjelaskan tentang Yesus adalah Allah. Jadi fakta pertama yang kita buktikan dari Alkitab adalah dalam kitab Yohanes pasal 1 ayat 1 itu sangat jelas sekali. Jadi saudara-saudara ketika buka di situ akan menjelaskan tentang firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah sebelum bumi dijadikan. Dan yang fakta kedua itu kita bisa lihat dari kitab Yohanes pasal 20 ayat 28, itu pengakuan Thomas terhadap Yesus begitu, bahwa Thomas berkata bahwa Yesus adalah anak Allah. Terus yang berikutnya itu kita bisa buktikan dari dalam Matius pasal 1 ayat 23, itu waktu rencana Yesus akan lahir begitu. Dan sebelum itu malaikat memberitahukan kepada Maria nama Yesus atau Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita begitu. Dan yang selanjutnya itu dalam kitab Yohanes pasal 8 ayat 58, itu Yesus berkata bahwa dia sudah ada sebelum Abraham lahir atau Abraham ada.
Dan yang berikutnya itu kita lihat dari Yesus melakukan pekerjaan-pekerjaan Allah sejak saat dia datang ke dalam dunia. Itu teman-teman atau para pendengar bisa buka dalam Ibrani pasal 1 ayat 28. Ada banyak yang mendukung tentang itu, tapi saya hanya pilih salah satunya. Terus berikutnya itu penghormatan yang sama seperti terhadap Yesus, sama seperti penghormatan kepada Bapa atau Allah yang kita sudah bahas sebelumnya. Itu mereka yang punya mereka terdiri dari Trinity tapi in one. Jadi Trinity in one ya. Jadi Allah Bapa, Allah Roh Kudus, dan Yesus atau anak Allah begitu. Itu dalam kitab Yohanes pasal 5 ayat 23. Itu kalau teman-teman buka di situ sangat jelas sekali. Dan yang berikutnya itu Yesus menyatakan kesatuannya dengan Bapa begitu. Atau Yesus mengaku sendiri. Itu di dalam Yohanes pasal 10 ayat 30. Itu Yesus berkata bahwa aku dan Bapa adalah satu. Begitu. Dan dalam Yohanes pasal 14 ayat 7 sampai 11 itu juga dikatakan bahwa Bapa di dalam aku dan aku di dalam Bapa. Itu sangat make sense sekali karena ya sangat jelas sekali ya teman-teman untuk Yesus saja mengakui bahwa dia dalam Bapa dan Bapa dalam dia. Dan yang terakhir itu adalah setan pun takut kepada Yesus pada saat Yesus datang untuk mengusir roh-roh jahat atau orang legion yang dirasuki setan itu. Terus setan pun mengaku bahwa Yesus adalah anak Allah atau Yesus adalah Mesias atau anak Allah. Jadi itu teman-teman bisa buka dalam Matius pasal 8 ayat 28 sampai 29. Ya, saya pikir itu saja. Terima kasih. Jadi seperti yang teman saya sudah jelaskan bahwa Yesus itu merupakan fully man dan juga Yesus itu merupakan fully God. Jadi memang benar bahwa Yesus itu merupakan kombinasi itu 100% manusia dan juga 100% Tuhan. Jadi seperti yang kita tahu bahwa sifat fisiknya Yesus itu merupakan manusia, tetapi status dia sebagai Allah tuh mutlak, yaitu tidak dapat diganggu gugat, dan juga oleh karena itu Yesus bisa melakukan segala hal yang manusia biasa tidak dapat lakukan. Jadi itu saya video dari kami. Semoga video ini menjadi berkat. Terima kasih.